Baik Mas, untuk sesi wawancara saya mulai. Untuk yang pertama yang saya tanyakan tuh yang melatar belakangi jenengan mengadakan kegiatan hadroh ini untuk lansia di Masjid Nurul Iman itu apa ya Mas? Oh ya, baik. Jadi untuk yang melatar belakangi terbentuknya hadroh ialah karena melihat para lansia sebagai objek yang dapat dikembangkan potensinya sehingga tidak hanya menganggur di rumah, melainkan memiliki aktivitas yang positif guna menjauhkan dari rasa depresi ataupun kesepian. Baik, kalau untuk yang menginisiasi adanya kegiatan ini siapa aja Mas? Ya baik. Sebenarnya untuk menginisiasi dari kegiatan tersebut adalah saya sendiri juga oleh pengurus teman pengurus juga takmir masjid begitu Mas Wawan. Kalau untuk terbentuknya grup hadroh ini Mas, itu kapan Mas terbentuknya? Terbentuk grup hadroh itu kurang lebih sudah 3 tahunan ini ya, kalau nggak salah itu 3 tahunan ini kurang lebih seperti itu. Kalau anggotanya itu terdiri dari siapa aja Mas? Kalau anggota itu karena mengingat grup hadroh itu kan banyak ya, jadi perlu saya sampaikan terutama untuk kalangan ibu-ibu itu banyak yang didominasi dari ibu lansia. Itu mungkin bisa saya sebutkan anggotanya, terutama salah satunya ya, dari Mbak Parsi, Ibu Kasinem, terus Ibu Lestari, terus Mbak Pran, Mbak Yet, itu yang lansia. Kemudian dari ibu-ibu yang ibu-ibu muda itu banyak sekali, diantaranya mungkin dari siapa, Mbak Endang, kemudian Mbak Saryati, kemudian Mbak Lestari, kemudian dari kalangan vokal itu Mbak Arno dan juga Mbak Dari. Kalau untuk yang kalangan ibu-ibu itu udah hampir 50 tahun ke atas juga ya Mas? Iya. Udah hampir 50 tahun ke atas semua ya Mas? Jadi sudah hampir 50 ke atas semua. Jadi sebenarnya kalau untuk kategori kalau sudah umur 50 tahun ke atas itu sudah termasuk lansia juga Mas itu sebenarnya. Iya. Nah, terus saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau yang mengajarkan Mas, maaf Mas, jadi kalau fasilitasnya dulu Mas, ini tuh dari mana Mas alat-alat hadrohnya itu? Kalau fasilitas itu kan kebetulan di Masjid Nurul Iman Ngronggo itu kan ada bantuan dari CSR, dari PT Kusuma Arkamti. Nah dari bantuan CSR tersebut kita belikan alat hadroh dan kemudian kita pergunakan untuk latihan alat seni hadroh begitu Mas Rasul. Kalau untuk latihannya sendiri itu biasanya di mana Mas latihannya? Kalau latihan itu karena itu kan sifatnya seni Islami, lagu Islami, otomatis kita latihan di halaman masjid begitu ya. Ini kalau di dalam masjid nanti malah kurang bagus itu masjid. Jadi latihan kita fokus di halaman masjid ini. Jadi kalau untuk yang mengajarkan menggunakan alat musiknya itu Mas? Jadi awal mula di grup hadroh Kemanada Insani itu awal mula itu dilatih dari ustadz yang dulu pernah bertugas di Masjid Nurul Iman, kalau nggak salah juga 3 tahun yang lalu. Nah dari situ grup hadroh ibu-ibu alhamdulillah sudah berjalan dan 2 minggu sekali latihan terus, alhamdulillah sampai sekarang juga bisa berjalan. Alhamdulillahnya lagi untuk grup hadroh itu bisa dikembangkan dari grup kalangan bapak-bapak begitu Mas Rasid. Kalau untuk yang utamanya Mas, yang paling sering melatih itu sekarang siapa ya Mas?
Kalau yang melatih itu saya sendiri sebenarnya, saya Oh, sendiri. baik. Kalau yang jenengan rasakan Mas ketika mengajar para lansia itu seperti apa rasanya? Apakah kesusahan atau gimana? Jadi gini, kalau untuk mengajar untuk ibu-ibu yang sudah lansia, otomatis gimana ya, karena mengingat faktor usia juga mungkin sedikit ada apa ya, ada kendala karena semua itu kan mengingat usia, mungkin dari segi skill tangan dan juga segi apa ya, daya ingatnya mungkin juga masih berkurang. Jadi kendalanya dari situ Mas Rosid yang saya rasakan selama ini. Kalau untuk perkembangannya Mas, Guru Badro ini dari tahun pertama hingga sekarang itu perkembangannya gimana Mas? Kalau dilihat perkembangannya itu menurut saya alhamdulillah lumayan bagus, karena dari dulu kita berlatih itu dari kalangan ibu-ibu semua, dan alhamdulillah sampai sekarang juga banyak peminatnya, dan alhamdulillahnya lagi sekarang sudah terbentuk 2 grup Badro. Yang pertama grup ibu-ibu, kemudian yang kedua grup dari bapak-bapak. Kalau untuk yang grup lansia ini Mas, yang gimana ada insani lansia ini, itu sudah berapa kali Mas tampil di depan umum? Jadi untuk grup Gemanada Insani yang sudah terbentuk lama itu alhamdulillah sudah tampil beberapa kali. Kalau nggak salah sudah banyak sekali ya mungkin ya. Di antaranya mungkin di kelurahan pas pada waktu itu, di ulang tahun kelurahan Meduyo, kemudian bersih dusun Ngrombo, kemudian di acara pengajian kan sifatnya itu kan sholawatan ibu. Dari sebelum kita mengadakan inti daripada kegiatan, kita sambut dengan kegiatan sholawat, begitu Mas. Jadi kalau jadi kalau jumlahnya mungkin sudah tidak kehitung lagi ya jumlahnya. Iya betul, jumlahnya banyak, terlalu banyak. makanya kan ini juga. Makanya ini kan membentuk kelompok dari grup kalangan bapak-bapak gitu. Nah, kalau alat musik yang digunakan itu apa aja Mas? Ada jenisnya itu apa aja? Kalau alat musik yang digunakan pokok tebana itu yang pertama itu bass, kemudian alat terbana 4 itu, kemudian keprak, kemudian tam, ya mungkin itu aja yang bisa dimainkan, karena sederhana sebenarnya sih. Nah kalau lagu yang paling sering dimainkan tuh sholawat apa Mas? Lagu yang sering dimainkan pada waktu kita melakukan sholawat maulid tiba itu pembukaan biasanya itu Ya Rabbi Sholli, kemudian dilanjutkan dengan sholawat lainnya seperti Ya Rasulullah, kemudian sholawat Gusdur, kemudian yang lainnya seperti itu. Kalau alasan memilih sholawat itu apa Mas? Alasannya yang jelas karena lagu sholawat itu kan tersebut karena dapat meningkatkan kesadaran ya, meningkatkan kesadaran akan Sang Pencipta melalui sholawat. Kemudian dengan lagu-lagu sholawat juga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala gitu. Kalau dari lagu yang dimainkan Mas itu ada unsur dakwahnya enggak Mas? Lagu yang dimainkan salah satunya itu pasti ada. Selanjutnya kalau fungsi Guru Badro bagi Masjid Nurul 5 itu sendiri apa Mas? Fungsi banyak sekali Mas Rosid. Salah satunya adalah untuk apa ya?
salah satunya untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya rutinitas, karena mengingat di Masjid Nurul Iman Ngerombok ini selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya amaliyah, tentu dari kegiatan remaja, kemudian dari ibu-ibu, ini kita bentuk melalui kegiatan hadroh, supaya kegiatan rutinitas di 1 bulan 2 minggu sekali itu bisa berjalan dengan baik begitu. Kalau menurut Mas Warto sebagai pengurus, manfaat yang paling dirasakan oleh para lansia anggota Grup Hadroh ini itu apa ya? Manfaatnya banyak sekali sebenarnya ya, tapi perlu saya sampaikan mungkin salah satunya aja. Yang pertama, manfaat dari sholawatan itu yang jelas itu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa tentunya. Kemudian dengan kita bersholawatan tentunya kita banyak dapat memupuk hati kita supaya lebih cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Karena mengapa? Karena pada hakikatnya besok kita pada yaumil akhir yang menjadi penolong itu adalah Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Begitu Mas Rasid. Baik, kalau untuk kelanjutan dari program ini Mas, ke depannya itu gimana Mas? Kalau untuk kelanjutannya, yang jelas kita sebagai sebagai koordinator ataupun sebagai pelaksana itu salah satunya untuk dikembangkan lagi Mas Rosi tentunya. Mungkin yang sudah dari berjalan itu dari grup ibu-ibu, kemudian kita gaungkan lagi dari grup bapak-bapak, kemudian kita insya Allah ke depan juga kita bentuk dari grup adik-adik ataupun remaja begitu. Nah, baik, kalau menurut Mas Warto sebagai pengurus, program ini itu bagus tidak untuk dicontoh di masjid-masjid daerah yang lain itu? Tentunya program yang seperti ini yang sifatnya islami, yang nuansa keagamaan, untuk untuk warga Nahdien tentunya sangat bagus. Mengapa demikian? Karena sifat kegiatan sholawatan itu tentunya, apalagi di era-era akhir seperti ini, sholawatan itu telah kita gaungkan di mana-mana. Dalam arti begini, sholawatan sudah menjadi istilahnya kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, jadi kalau harapan Anda sebagai pengurus kegiatan ini itu harapannya itu bagaimana? Harapan saya tentunya dengan kegiatan sholawatan ini bisa menjadikan masyarakat yang adem, ayem, tentrem, loh jinawi. Kemudian dengan kegiatan tersebut itu akan mendidik kita lebih cinta kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian harapan saya dengan kegiatan sholawat tersebut itu akan mengingatkan kita kepada Sang Pencipta itu aja Mas Wan. Kalau sama untuk yang kegiatan biasa aku ditampilkan di depan umum itu Mas, biasanya itu yang menyiapkan acaranya itu dari pengurus sendiri atau gimana? Maksudnya kurang jelas. Kalau misal ada mau tampil nih Mas, itu kan pasti ada menyiapkan ini seperti mau tampil di mana, mencarikan fasilitas dan mengkondisikannya itu dari. Oh, jadi begini ya. Jadi untuk persiapan pas pada waktu kita akan tampil, misal di kegiatan pengajian itu sebenarnya juga dari
dari kita sendiri sebenarnya, dari kita sendiri gitu. Jadi bersama-sama lah, intinya gotong royong gitu, supaya apa yang kita tampilkan, apa yang kita suguhkan nanti di forum ataupun di pas kegiatan itu supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau untuk publikasinya sendiri Mas, apakah ada publikasi di media sosial untuk grup Hadroh Gimana Ada Insan ini? Publikasi di media sosial tentunya ada ya, tentunya, karena apalagi di zaman sekarang ini mungkin banyak yang mungkin mengupload di YouTube ataupun di TikTok ataupun di yang lainnya, tentunya pasti ada. Yang jelas dari kegiatan-kegiatan sudah berjalan kita publikasikan supaya apa? Supaya kegiatan tersebut bisa menyapa dari kalangan semua warga masyarakat, tentunya begitu. Kalau untuk latihan itu Mas, misal jenengan ataupun Pak Sola sebagai takmir yang mengurusi juga itu berhalangan hadir, itu biasanya latihan diadakan apa mereka latihan sendiri Mas? Kalau pas mungkin saya sendiri ataupun yang bersangkutan itu mungkin ada halangan, itu mungkin kita pending dulu ya, begitu ya. Jadi kita pending dulu, mungkin lain hari atau mungkin lusanya begitu. Tapi kalau dalam tidak ada kendala, biasanya latihan tetap jalan terus ya Mas kalau Iya, tidak ada kendala. kita jalan terus itu. Kalau jenengan sendiri melihat para lansia ini tuh antusias apa tidak Mas terkait kegiatan ini? Alhamdulillah selama berjalan dan sampai saat ini saya lihat itu dari ibu-ibu itu sangat antusias sekali, sangat senang, gembira, dan sangat antusias sekali. Buktinya dengan kegiatan sholawat tersebut itu mungkin dari hari pertama mungkin nggak bisa hadir, kemudian hari berikutnya bisa hadir terus, malahan mungkin banyak yang mungkin tidak masuk di grup tersebut, tapi ibu-ibu itu banyak yang antusias, pengen melihat, pengen menonton begitu. Baik Mas, kalau setelah ini kan kegiatan sudah berjalan cukup lama ya, sudah hampir 3 tahun. Jenengan melihat setelah adanya kegiatan ini tuh apakah Masjid Nurul Iman itu semakin ramai karena mereka bersemangat para lanjani untuk mengikuti kegiatan ini? Ya tentunya dengan adanya kegiatan tersebut, maka di Masjid Nurul Iman itu alhamdulillah terlihat urip begitu ya. Karena apa? Karena suatu masjid itu kalau nggak ada kegiatan itu mungkin sepi. Tapi alhamdulillah khususnya di Masjid Nurul Iman ini setiap 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali, alhamdulillah kita adakan kegiatan sholawatan itu yang sudah berjalan. Kalau jenengan melihat para lansia setelah mengikuti kegiatan hadroh ini Mas, itu meningkatkan semangat mereka dalam beribadah apa tidak Mas? Jenengan melihatnya? Saya melihat itu pasti ada. Saya melihat pasti ada. Karena apa? Karena setiap kita sebelum memulai kegiatan sholawatan, sedikit demi sedikit itu saya istilahnya kasih pencerahan supaya lebih mantap dalam kita bersolawatan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mas Rasim. Nah, kalau jenengan Mas melihatnya, apakah ketika melakukan kegiatan ini untuk tampil di depan umum itu apakah antusias dari masyarakat umum itu banyak yang datang melihat Mas? Jadi begini ya, kita sampaikan untuk yang sudah berjalan aja.
Untuk yang sudah berjalan pada waktu itu kalau nggak salah di ulang tahun Kelurahan Bedoyo itu kita pas kebetulan grup Nurul Iman Gemanada Insani tampil di kelurahan, dan alhamdulillahnya banget selain dari tamu undangan yang sudah dipersiapkan hadir, saya lihat itu mungkin di luar itu banyak sekali warga masyarakat sekitar Bedoyo itu banyak yang antusias melihat mendengarkan kegiatan sholawat tersebut. Oke Mas, mungkin itu saja wawancara yang saya ketanyakan. Atas partisipasinya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Mas. Iya, sama-sama. Selesai.